Pak atas waktu yang diberikan. Saya Pak Sinaga mewakili salah satu dari kelompok B. Hari ini kami sudah belajar, diberi pemahaman tentang 7 macam pupuk Pak. Baik. Dari pembenah tanah, JPT, mix termasuk di dalamnya ada insek dan fungisida beserta KCL. Lanjut ke pupuk berikutnya itu di luar bedengan dan apa tadi? Jawa palsu, Iya. media ya. Kita belajar juga pupuk padat, horti, cair. Nah, dari kesemua pupuk ini yang ada 7 macam ini, termasuk mixnya tadi, kami merasakan paling tidak nanti kami sekembali dari sini, paling tidak kami bisa menggunakan pertama JPT Pak. Iya. Zat perangsang tumbuh. Karena mungkin dari kami ini pasti ada yang menanam sayuran, pasti. buah, udah pasti Pak. Paling tidak itu dulu yang akan kami lakukan dalam skala kecil gitu. Zat perangsang tumbuh, bagaimana tanaman secara vegetatifnya bagus untuk menghasilkan di fase generatif nanti menghasilkan buah betul. yang lebih baik. Nah, yang menjadi kendala, bukan kendala Pak, yang mungkin kami mohon petunjuk dari Bapak lebih lanjut lagi tentang dalam skala kecil itu tadi yang kami bisa membuat paling tidak tanaman yang bisa menghasilkan untuk operasional bulanan lah Pak di tingkat kami ini. Kira-kira selain tadi kan ada jeruk tadi ya, ada jeruk, ada mangga, ada alpukat gitu Pak. Kira-kira untuk tanaman jangka pendek itu kira-kira sayuran apa atau buah apa yang dengan menggunakan 7 pupuk tadi yang kami akan utamakan, yaitu JPT tadi Pak, itu satu. Baik. Terus yang kedua Pak, ini saya mungkin mewakili tetangga-tetangga saya yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Oki Pak, yang notabene sampai hari ini mereka memelihara lembu atau sapi nggak di kandang, dilepas, keliaran, tapi setiap tahun menjual, gitu kan Pak. Nah, bagaimana caranya yang lebih efektif? Bagaimana kami cara mengajak mereka supaya dengan sekembalinya saya dari sini, saya bisa mengajak mereka untuk paling tidak, karena mereka sekarang sudah mulai agak beralih Pak dari tanaman karet ke tanaman sawit. Baik. Nah itu tujuan kami juga di sana, kami bisa melayani mereka, mengajak mereka, mengajari mereka menanam sawit dengan baik dan benar. Betul. Baik dan benar. Nah ini yang kami tunggu-tunggu karena selama ini masalah pupuk Pak, itu di mana-mana banyak pupuk palsu. Betul. Jadi sudah beli mahal-mahal, ketipu lagi palsu. 2 kali kita petani itu, kita kasihan melihatnya. Jadi untuk itu, tentang sapi yang tadi yang sangat banyak itu Pak, apa upaya utama dulu supaya kotorannya itu bisa kami kasih dengan katalis booster ya, sehingga bisa kami manfaatkan langsung ke tanaman khususnya sawit atau padi, beberapa juga ada tanaman padi di sana Pak, bisa kami gunakan. Saya pikir itu Pak, terima kasih Pak waktunya. Baik Bapak, begini, kalau sawit, Bapak Ibu, untuk tanaman baru ya, tanaman baru, kita tidak bisa lepas sapi di tanaman baru kan pasti habis daunnya. Tapi kalau dia sudah produksi, anggap aja di 5 tahun Pak ya, 5 tahun, kita sudah bisa lepas. Kalau kita mau gunakan konsep katalis booster itu 1 hektar, 1 sapi. Ini rumusnya. Sapi bisa dilepas. Kalau terbagus, dalam 1 hektar ini, kita buat pen jadi 8. Oh, kurang 1. Oke. Sini. Oke. 8 salah.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ginilah sudah. 8 pen. Pen ini bisa pakai jaring, bisa Pak. Bisa juga pakai, ya kalau sekarang trennya pakai listrik yang tenaga surya. Jadi tujuannya kita buat 8 pen ini Bapak Ibu. Yang pertama, kotoran akan terpusat di satu pen itu. Yang kedua, rumput itu akan bergilir kita panen. Yang manen bukan kita, sapinya sendiri. Jadi sini habis 2 minggu pindah. Kalau kita total ini berarti 2 bulan. Itu yang pertama. Tetapi kalau sapi kita kandangkan, berarti kita yang harus mupuk ke sawitnya. Kelebihan pola ini, rumput di lahan terkontrol, kotoran memang tidak bisa terkontrol 100%. Karena anggap aja kalau dibagi 8 kan ketemu 1.250 ini masalahnya. 1 ekor sapi. Nah, ini akan ada yang kena, ada yang tidak. Cara terefektif, tempat minumnya yang digeser. Tempat minumnya dipindah dari sana ke pokok sana, ke pokok sana, ke pokok sana. Gantian. Kalau ini dengan sawit. Tetapi seandainya Bapak Ibu mau buat sapi di kandang, ini juga bisa membuat konsep dengan katalis booster. Pakannya, kalau seandainya Bapak Ibu bisa dapat solid untuk pakan sapi, pupuknya jauh lebih bagus. Karena sawit kembali ke sawit. Kalau tidak bisa dapat solid, bisa juga dari pelepah. Kalau pakai katalis booster. Tetapi seandainya tidak punya sapi, berarti Bapak Ibu harus membuat pupuk dengan konsep horti seperti tadi Pak. Tapi bahannya adalah solid. Solidnya sawit. Diolah seperti gunakan tadi. Nah, tinggal nanti SOP-nya ada, tinggal campur kotoran ayam pedaging, tambah katalis, sudah selesai. Nah, ini adalah konsep pilihan yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau ditanya yang paling murah, yang mana? Yang ini. Pen. Karena apa? Orang punya sawit kan tidak mungkin 1 hektar. Pasti banyak. Sehingga 1 pen ini sama. Kalaupun punya 20 hektar tetap dibagi 8 pen. 20 ekor sapi di 1 pen. Tetap di estafet seperti itu. Dan ini hasil terbagus yang pernah ada. Nah, kalau tanah oki itu tanahnya kering, Pak, supaya rawan kebakarannya bisa diantisipasi, saya minta tolong. Kalau sudah tahu rawan kebakaran itu kan pasti dari tetangga. Tolong buatkan di sini paritnya itu harus lebar dan dalam. Parit gajah tapi ada airnya. Dan itu isinya adalah ikan, jangan cuma parit. Paham maksud saya di sini? Saya sering kali kalau lahan gambut contoh, kebakarannya kan dari bawah. Nah, lahan gambut supaya tidak kebakar, kenapa? Ya paritnya ini dalamnya kalau bisa minusnya 4 meter. Dalamnya 4 meter. Supaya apa? Di situ ada ikannya. Nah, kalau sudah ada sawit terus dikelilingi parit seperti ini, sistem kolam, sistem bebek, sistem ayam, sistem sapi, semua jalan. Di bawahnya sawit ditanami apa? Karena sawit sudah rimbun, ditanami apa kira-kira Bapak Ibu? Talas. Betul atau tidak kira-kira? Talas untuk pakannya bebek, kotoran bebek untuk cacing ke ikan dan sebagainya, sirkulasi. Jadi kalau ditanya orang, parit dalamnya ini isinya ikan, ikan ini sebagai apa? Sebagai pagarnya sawit. Itu yang paling penting.
Nah, meter dalamnya. Waktu hujan. Nah, caranya gini, kalau boleh lebarnya minimal 3 Pak ya. Lebarnya 3, kalau boleh dalam 4 meter gitu ya, kalau boleh ya. Terus supaya waktu hujan itu kan lebih dari 6 bulan. Ketika ada hujan, air kan pasti ada. Tolong ditanami ganggang. Ganggang air. Di dalam parit. Di dalamnya. Ganggang itu tanaman air. Tahu ganggang Bapak Ibu ya? Ganggang itu rambutnya banyak, itu panjang kemana-mana. Ganggang itu tugas utamanya, dia akan menutup seluruh pori-pori kebocoran dari kolam. Perjanjiannya satu, ganggang nggak boleh diambil. Terus caranya gimana supaya dia tidak ganggu ikan nanti? Boleh disabit, tapi dibiarkan aja di situ. Karena ingat baik-baik, ini tanah Bapak Ibu. Kalau dia ada saluran air, ganggang akan ketarik ke sini, nyumbat di sini. Terus ada lagi, ada lagi, sampai akhirnya satu musim hujan ini tidak ada satupun yang buntu. Tetapi kalau nanti sudah panen ikan ini dibersihkan, habis lagi air. Jadi ganggang harus selalu ada. Supaya ganggang ini tidak mengganggu, tolong kasih namanya keong. Tahu keong? Keong mas. Tahu Bapak Ibu? Itu yang akan makan ganggangnya supaya dia tidak terlalu berkembang pesat. Supaya ikan bisa bergerak. Nanti keongnya untuk apa? Makan bebek. Sudah muter aja. Nah, ini untuk mengatasi lahan-lahan yang kering dan mudah terbakar. Kalau kita tidak siapkan ini Bapak Ibu, kalau sudah tahu lahan itu mudah terbakar, ya kebakar terus ini lahan. Nah, terus depan ini kasih jembatan. Jembatannya kalau boleh bisa diangkat, bisa ditutup Pak. Supaya apa? Bapak Ibu bisa pelihara sapi, ayam di sini lepas. Biarpun di situ banyak biawak, aman. Kalau ayam itu bisa tidur di atas sawit. Pernah lihat nggak ayam tidur di atas sawit? Tergantung. Kalau punyanya pohon, kalau punyanya sawit dia. Betul atau tidak? Saya kalau di Kalimantan sana Bapak Ibu, saya sering kali kalau saya dipotongkan ayam itu ngambilnya di bawah sawit ini. Iya. Sawit itu rasanya apa tuh Bapak Ibu? Manis. Ayam itu paling suka. Sapi lebih gila itu makan itu. Nah, karena itu saya minta tolong. Itu simbiosis mutualisme. Bisa dipahami Pak ya? Terus yang satu tadi tanya apa? Pupuk yang itu, betul. Semua harus dibuat Pak. Semua harus dibuat. Itu semua tadi pupuk dasar Bapak Ibu. Jeleknya cuma satu, ini tidak diajari dipisah antara zat PT buah, zat PT daun, dan zat PT insek dan fungi. Nah kalau Bapak Ibu besok tolong buat itu sambil dipecah. Kalau itu cara paling ngawur. Semua tanaman kumpulkan jadi satu. Tetapi kalau besok Bapak Ibu buat sendiri di rumah, tolong jangan cuma 7 macam. Paling tidak itu ada 30 gitu loh. 30 itu apa? Pupuk ZPT, sawit. ZPT, padi. ZPT, jagung, alpukat, beda-beda.
Sehingga apa? Bapak Ibu punya produk yang spesifik. Kira-kira kalau sudah produk spesifik seperti itu, bagus atau tidak? Inilah yang bisa kita kerjakan. Itu tadi caranya buat. Kalau sudah kerja sendiri, semakin banyak, semakin hebat. Jadi visi saya ke depan itu begini loh Bapak Ibu. Di rumahnya Bapak Ibu ini, gatal sekali. Ini manis Pak, tambah gatal ternyata. Jadi saya kepengen Bapak Ibu itu begini loh. Di rumahnya Bapak Ibu punya bahan-bahan ini. Ketika petani datang, Bapak Ibu tinggal kasih sesuai kebutuhan. Paham maksud saya? Ya, ini dokternya petani. Dulu pelatihan saya pertama Bapak Ibu awal muasal itu namanya adalah klinik agropolitan. Klinik kita nyebutnya dulu. Baru berubah dengan perkembangan zaman. Nah, Bapak Ibu lah yang saya harapkan bisa jadi solusinya petani. Kalau Bapak Ibu membuat di desanya sendiri-sendiri, tega enggak nipu orang? Sekali nipu dihujat seumur hidup loh. Betul atau tidak? Karena itu saya membuat pabrik pupuk di tiap desa itu Bapak Ibu. Kalau pupuk itu dibuat di desa masing-masing, saya jamin 100%. Pupuk itu paling cocok untuk daerah itu. Tanah situ, bahan dari situ, dan itu terbagus. Karena itu nggak usah muluk-muluk kemana-mana. Di tiap-tiap daerahnya Bapak Ibu itu pasti bagus. Terus yang kedua, saya yakin Bapak Ibu punya tanggung jawab moral kok. Tanggung jawab moral terbesar karena yang beli tetangga. Betul atau tidak kira-kira? Nah besok Pak, ini cara saya Pak. Kalau seandainya program sawit ini jalan, Bapak gunakan sapi, Bapak bisa gunakan konsep yang kedua, kerjasama. Sekarang ini petani pupuk sawit kan sudah maju mundur. Uangnya ya tidak ada. Kalau ada uangnya, pupuknya mahal dan tadi Bapak sampaikan, banyak yang palsu. Karena itu harapan saya ke depan Bapak Ibu jadi penolongnya petani. Seperti misal begini, Bapak Ibu yang punya sapi, mereka yang punya lahan. Bapak Ibu bilang ke mereka, saya yang mupuk sapinya, saya yang mupuk sawitnya. Betul ya? Biayanya 1 pokok 1 tandan per tahun. Mau enggak kira-kira petani begitu? Benar ya? Nah, kalau Bapak Ibu bisa jalankan program ini, maka yang terjadi, kita tidak perlu punya lahan sawit, kita panen sawit. Bonusnya anaknya sapi. Gimana? Kalau sapi 1 ekor Pak, sapi yang mupuk sendiri Pak. Muter aja. Tadi tugas kita cuma mindahi tiap 2 minggu. Dan kalau cuman kita mindah tempat minumnya. Supaya 1 pokok itu kebagian. Kalau kita hitung dengan cara ini Bapak Ibu, ingat baik-baik ya. Muternya tadi berapa bulan? Betul ya, clear ya. 1 hari makanan sapi itu kurang lebih 30 kilo. Berarti kotorannya per hari anggap aja 30 kilo. Setuju ya? 30 kilo kali 14 hari ketemu berapa? 420 kilo. Untuk luasan 1250. Anggap aja 130 dibagi 8. Ketemu berapa pokok ini? 1 pen.
17 pohon itu ya. Berarti 17 pohon ini dipupuk 420 per 2 bulan. Banyak atau sedikit? Banyak. Sawitnya pasti bagus. Yang kedua, buahnya pasti banyak. Sudah tanpa pupuk apa-apa. Iya, suruh pulang kembali Pak, sudah selesai. Pelihara sapi. Kalau mau bagus lagi Bapak Ibu, kotoran sapi yang ada di sini kasih cacing. Kalau Bapak Ibu sayang dengan sapinya, kasih bonus lah. 1 minggu itu 2-3 kasih kali pelepah. Pelepah ditaruh aja juga dimakan. Kalau yang muda, yang masih basah. Nah, saya minta tolong, Pak, kalau sudah berhasil, buat dulu. Setelah berhasil, Bapak nanti buat mitra. Sudah, saya kasih sapinya ya. Pupuknya saya kasih. Saya minta 1 tandan per pohon per tahun. 1 janjang.